Oke, daon nih. Di sini kami akan menjelaskan tentang banjir. Simak videonya ya. Pertama-tama, apa sih banjir itu? Banjir merupakan peristiwa terjadinya genangan pada lahan yang biasanya kering atau terjadi limpasan dari aluran sungai yang disebabkan oleh debit sungai yang melebihi kapasitas pengalirannya. Banjir menjadi masalah jika mengakibatkan kerugian terhadap manusia. Apabila sudah ada manusia yang dirugikan oleh peristiwa banjir, maka harus dilakukan usaha untuk mengatasinya. Berikut adalah penjelasan tentang mitigasi. Mitigasi prabanjir, saat banjir, dan setelah banjir. Dan apa yang terjadi jika kita tidak melakukan mitigasi tersebut. Simak penjelasannya ya. Halo, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang mitigasi bencana prabanjir. Apa sih yang harus kita lakukan sebelum terjadinya banjir? Nah, yang pertama itu jaga lingkungan sekitar. Yang kedua, lakukan program terbang pilih pohon dan reboisasi. Yang ketiga, buatlah sumur resapan. Yang kehari, pembangunan di pinggir sungai. Rutin membersihkan saluran air. Ingat ya, untuk selalu mengordinasikan penanganan bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya ada mitigasi saat banjir. Yang pertama, evakuasi ke tempat aman. Jika air mulai meluap, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang aman. Hindari berada di daerah yang mudah terendam air, seperti daerah rendah atau dekat sungai. Evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang aman atau langkah pertama yang harus dilakukan untuk menghindari bahaya lebih lanjut. Yang kedua, ada menghindari area berbahaya. Selama banjir, hindari berada di dekat aliran sungai atau saluran yang meluap. Jangan coba-coba berjalan atau mengemudi di daerah yang tergenang air, karena arus banjir dapat sangat kuat dan berbahaya. Bahkan air yang tampak tenang bisa memiliki arus bawah yang kuat. Yang ketiga ada mengikuti instruksi dari otoritas. Pada saat banjir, penting untuk selalu mendengarkan dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang, seperti evakuasi yang diinstruksikan oleh pemerintah atau petugas penyelamat. Ini membantu mencegah kecelakaan dan memastikan evakuasi dilakukan dengan cara yang aman. Mitigasi sesudah bencana banjir. Yang pertama itu, hindari air banjir karena kemungkinan terkontaminasi zat berbahaya dan ancaman tersetrum. 2. Waspada dengan instalasi listrik. 3. Hindari air yang bergerak. 4. Hindari area yang airnya baru saja surut, karena jalan biasanya saja keropos dan ambles. Apa yang terjadi jika tidak melakukan mitigasi prabanjir? Beberapa dampak serius yang dapat terjadi antara lain: 1. Kerugian harta dan infrastruktur. 2. Korban jiwa dan cedera. Tanpa sistem peringatan dini atau evakuasi, resiko korban jiwa meningkat. 4. Penyakit dan krisis kesehatan. Gelombang air bisa menyebabkan wabah penyakit seperti diare, leptospirosis, dan demam berdarah. 5. Kerusakan lingkungan. Erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya habitat alami bisa terjadi akibat banjir yang tidak tertangani. Hal apa saja yang terjadi jika tidak melakukan mitigasi bencana? Yang pertama, jika tidak dilakukan, yang akan terjadi kalian akan terhanyut oleh dorongan air banjir. Dengan dorongan dan tabrakan akan menghancurkan sebagian tulang serta menyebabkan pendarahan yang besar. Kedua, hampir sama dari yang pertama, kalian akan terkena arus banjir yang kuat, dan jangan lupa kalian saat terkena arus banjir kemungkinan hidup atau selamat hanya 0,001% karena banyaknya benda-benda yang dibawa oleh arus banjir seperti sampah, bongkahan rumah yang tersapu banjir, dan arus air yang kuat. Kalian tidak akan bisa bernapas saat itu. Ketiga, jika kalian masih tidak mau mendengarkan, kalian hanya akan membuang nyawa kalian. Jangan lupa kelaparan. Saat terjebak banjir, kalian akan menghadapi kelaparan karena kalian tidak mengikuti evakuasi dari pihak berwenang.
Jika tidak melakukan mitigasi setelah banjir, berbagai dampak negatif dapat terjadi antara lain. Yang pertama, penyebaran penyakit. Air banjir yang terkontaminasi dapat menjadi sumber penyakit seperti diare, leptospirosis, infeksi kulit, dan demam berdarah. Tanpa tindakan pencegahan, jumlah penderitaan penyakit bisa meningkat tajam. Yang kedua, lingkungan tetap kotor dan tidak sehat. Lumpur, sampah, dan puing yang tidak dibersihkan dapat menjadi sarang nyamuk, tikus, dan kuman penyakit, serta menimbulkan bau tak sedap dan polusi. Yang ketiga, kerusakan bertambah parah. Jika kerusakan pada rumah, listrik, dan saluran air tidak segera diperbaiki, dapat menyebabkan kecelakaan seperti korsleting listrik, kebocoran air, atau runtuhnya bangunan.